Halo guys, aku Dini dengan NIM 1325 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kebetulan hobi aku melukis. Kali ini aku bakal jelasin seputar tentang fenomenologi agama. Dimana pertanyaan pertamanya itu tentang agama dalam pendekatan fenomenologi. Nah, pendekatan fenomenologi memandang agama secara bukan lagi dari kebenaran teologisnya antara benar atau salah, melainkan sebagai gejala atau fenomena yang menampakkan diri dalam kesadaran manusia. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada repulse, yaitu penundaan penilaian, di mana fenomenologi ini menuntut kita untuk mengurung atau menunda segala prasangka, penghakiman, dan keyakinan pribadi saat mempelajari agama lain. Kita tidak mencari mana agama yang paling benar, melainkan berusaha memahami agama sebagaimana ia dipahami oleh pemeluknya. Kemudian di poin kedua ada eidetic vision, di mana tujuannya adalah menemukan esensi atau struktur dasar dari pengalaman keagamaan tersebut. Kemudian ada fokus pada pengalaman, di mana agama di sini itu dijelaskan sebagai respon manusia terhadap sesuatu yang dianggap kudus atau the secret. Nah, fenomenologi melihat bagaimana manusia mengalami ruang, waktu, dan benda-benda yang menjadi suci bagi mereka. Kemudian ada hubungan mitos dengan agama. Nah, dalam studi agama, mitos bukan berarti cerita bohong, melainkan cerita suci yang menjelaskan tentang realitas yang fundamental. Nah, apa sih hubungannya dengan agama? Hubungannya itu dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena pertama, memberi makna. Nah, mitos di sini menjelaskan asal-usul dunia, manusia, dan ritual. Contohnya yaitu terdapat pertanyaan, mengapa suatu ritual dilakukan oleh manusia? Maka jawabannya yaitu biasanya ada dalam mitos. Kemudian ada bahasa simbolik. Karena pengalaman akan yang ilahi sulit dijelaskan dengan logika, bahasa sehari-hari, mitos digunakan sebagai bahasa simbolik untuk menyampaikan keberadaan yang transenden. Nah, kemudian ada poin ketiga yaitu pedoman hidup, di mana mitos di sini menyediakan model atau teladan bagi pelaku manusia dengan meladani apa yang dilakukan para dewa atau tokoh suci dalam mitos. Manusia di sini merasa terhubung kembali dengan waktu primordial atau waktu asal-usul. Kemudian apa sih peran perantara mediator dalam hubungannya dengan yang ilahi? Hampir semua agama menggunakan mediator seperti nabi, pendeta, sama atau benda suci lainnya, karena adanya jarak ontologis antara manusia yang terbatas dan yang ilahi yang tidak terbatas. Nah, apa sih keterbatasan manusia? Nah, manusia di sini sering sekali dianggap tidak mampu menanggung kehadiran yang ilahi secara langsung, atau yang sering digambarkan sebagai energi yang dahsyat atau mysterium tremendo. Kemudian ada fungsi jembat, di mana mediator di sini berfungsi sebagai saluran kombinasi Tuhan yang transenden atau jauh menjadi imanen atau dekat melalui perantara tersebut. Nah, simbol kehadirannya itu benda atau sosok suci memudahkan manusia yang bersifat material untuk
memusatkan perhatian dan rasa hormat mereka kepada sesuatu yang bersifat non-material. Halo, mungkin di sini aku bakal nyampein kesan dan pesan atas perkuliahan yang telah dilaksanakan selama 1 semester kali ini. Kesan dari aku sendiri pada perkuliahan fenomenologi akademis ini dapat membuka pemikiran, khususnya pemikiran saya sendiri sebagai mahasiswa, karena di dalam perkuliahan di sini mengajarkan cara bersikap objektif dan empati terhadap keyakinan-keyakinan orang lain. Jadi bukan hanya keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh oleh diri dari dosennya sendiri saja gitu. Tetapi kita diajarkan untuk berempati terhadap keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, sarannya mungkin dari aku akan lebih menarik jika kedepannya ada lebih banyak lagi studi kasus atau observasi langsung terhadap fenomenologi budaya lokal yang mengandung unsur-unsur religius. Mungkin dari itu kita bisa mengembangkan hasil observasi yang kita lakukan tersebut. Udah guys, bye.